Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah pinalam Mas Banar menjawab salam. Siapa yang jawab salam paling kancang bekuciak, ulun doakan sehat panjang umur, kawa pergi haji tulak umroh. Kita bahasa pulanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita berataan sehat panjang umur, kawa pergi haji tulak umroh. Yang pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai para umi-umi syarifah. Ada juga ya buat umi-umi salam kenal dari Anami. Ana Idrus Ali Idrus dari Jakarta. Dan yang saya hormati Ustadz Fahri yang bungas. Coba senyum dulu nah. Yang kedua yang saya hormati Ustadz Ajis. Ini yang bawa saya agak lamak nih. Ya, antum umi-umi semua yang ada di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ulun doakan pian-pian semua sehat, panjang umur, murah rezeki, bertambah iman Islamnya. Yang belum punya anak Allah kasih anak, yang belum punya pasangan Allah kasih pasangan, yang ada penyakitnya Allah angkat penyakitnya, yang belum ada gawian insyaallah Allah kasih gawian. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliau Allah yang membawa kita dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang sampai saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun di sini hendaknya pakai saja lah. Soalnya ulun kada mondok nah. Terus terang aja. Ulun kada mondok, tapi alhamdulillah ulun mengaji di Jakarta. Ikut taklim. Nama majelisnya Basecamp Ali Idrus. Baca ratib, baca maulid habsi, terus kajian kitab sekarang Al-Qaidiniyah. Yang ngajar Habib Guru Ana Habib Salim bin Hasan Alatos. Mondok di Cijurai tempat Habib Abdurrahman bin Syekh. Terus 3 tahun berangkat ke Yaman, ke Mashhad, habis itu baru ke Rubat Tarim. Jadi begitu pulang dia ngajar. Dan alhamdulillah majelis ana sudah berjalan 6 tahun. Tapi di tahun keempat baru ana ikut nimbrung. Jadi istilahnya ana nih hanya raja jadi Habib. Selebihnya main terus di TV syuting gitu. Tahu kalau ana Ali Idrus, iya tahu Ali Idrus, tapi belum tahu gitu. Ya intinya mualaf jadi Habib. Tapi alhamdulillah sekarang ikut majelis. Jadi tahu. Jadi kalau di Jakarta itu kalau udah masuk bulan Maulid itu udah ada daftarnya. Maulid di Habib ini di Al-Hawi, di Kuitang. Begitu juga nanti masuk kayak kemarin malam 15 Ramadan. Itu kalau di Jakarta Habib-Habib tuh ulah tarawih keliling boy. Start dari malam 15 Ramadan. Malam 15 Ramadan berangkat ke tempatnya Habib Abdurrahman bin Syekh. Buka puasa di situ kita. Kambingnya ganal-ganal nah segini ini foto kan ya. Situ buka puasa di situ kita sampai sholat tarawih. Nanti buliknya dikasih sangu lawan sidin, dikasih apa ngarannya sarung lawan duit 20.000. Wah himung benar kita. Nah masuk lagi tanggal 17 Ramadan itu di luar Batang. Masuk lagi tanggal 19 itu di Habib Hud bin Bagir Alatos. Masuk lagi tanggal 21 Empang Bogor. Empang Bogor. Habib Muksin, Habib Abdullah bin Muksin Alatos Empang Bogor. Malam 23 Al-Hawi, malam 25 Kuitang, malam 27 Pekojan, malam 29 di Zawiyah. Jadi kalau udah masuk 15 Ramadan tuh
kita alhamdulillah bikin acara terus. Nah, walaupun di sela-sela itu ada juga habib-habib yang bola. Jadi bikin kita ketemu di situ habaib-habaib apa. Minder juga rasanya kita karena kan baru bergaul gitu. Minder juga. Jadi ya yang ulun sampaikan ini apa yang ulun dapat gitu nah. Soalnya kan ulun kada mondok. Jadi kada tahu hadis apa-apa, tapi apa yang ulun dapat ulun kasih ke pian-pian, insyaallah barokah manfaat. Tapi yang bagus aja ambil, yang buang jangan, yang enggak bagus, yang kada bagus buang aja jauh-jauh lah. Jadi kita ini apa ya ngarannya, baca selawat yang banyak tuh nah. Karena selawat itu Allah sendiri yang langsung yang stempel. Kada usah berijazah lawan siapa, Allah yang langsung stempel. Kalau kita baca selawat, insya Allah langsung diterima. Ada ibadah-ibadah yang harus ada menuntuti hukum-hukumnya, kayak sholat harus wudunya harus benar, terus bacaannya harus benar, tumaninahnya harus benar, nggak ada sombong di hatinya, insya Allah sholat diterima. Dan baca Quran juga mahrojnya apanya semuanya harus benar, baru insya Allah diterima. Tapi kalau selawat insya Allah diterima, insya Allah diterima. Iya, itu kehebatannya selawat. Jadi baca yang banyak selawat, mau selawat dari Habib Soleh Tanggul, mau selawat apa, baca buai sambil memasak tuh nah, baca selawat. Tapi hati-hati jangan lupa kena gosong. Lah seasik yang selawat baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca itu aja di jalan kah di apa, insya Allah buai selawat itu ada aja. Jadi amalan-amalan ini seperti pisau buai, semakin diasah semakin tajam minyak. Jadi kalau dalam nanti kita dalam keadaan kesusahan di jalan di apa, baca selawat, nanti selawat itu yang akan menolong kita. Dan nanti insya Allah di akhirat kalau kita ibaratnya lagi mau masuk neraka apa, entar ada yang menolong tuh nah, berupa makhluk. Nah nanti kita tanya, siapa pian ana selawat yang antum baca tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, jadi baca selawat yang banyak, nggak rugi kita baca selawat. Kan ada yang dibilang ya Ustaz, kita baca 10 dibalasnya lebih, dan Nabi pasti menjawab salam kita. Sekarang kita mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Iya, itu amalan yang paling simpel tapi khasiatnya sangat bagus. Allah nggak ngerjain sholat, Allah nggak haji, nggak apa, nggak ibadah, tapi Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin. Makanya kalau ada anak kita nih, cucu kah siapa mucil, jangan dipadahkan, wah mucilnya nih ngalih dipadahi, jangan, bacakan selawat. Insya Allah kayaknya jadi anak baiknya tuh. Kita punya gelang kah, punya cincin atau apa saja, rumah baru kah, mobil, kendaraan, HP, kalau dipuji orang bacakan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kada kena penyakit ain tuh nah. Biasanya kan kita dibari orang misalnya jam, wah dilihat bagus benar jamnya nih, kalau kada dibacakan selawat hilang kena itu jam biasanya. Ya kalau makanya kalau kita punya apa-apa bacakan selawat. Hendak melihat rumah yang ganal, hendak nih nah, dalam hati hendak benar pengen punya rumah yang ganal, bacakan selawat. Tapi diniatakan selawat itu lebih bagus daripada rumah yang besar itu. Tuh hebatnya selawat. Baca terus yang banyak-banyak, minimal sepelit-pelitnya makhluknya Allah itu baca 100 itu udah paling pelit. Kan sekarang ada tuh
apa tasbih yang ketekan tuh, yang ada kiwir-kiwirnya kah apa tuh? Yang bling-bling zaman sekarang, pakai aja itu, taruh di tangan. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca yang banyak, karena selawat itu masya Allah faedahnya, dan itu udah pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu selawat. Bahkan dalam dalam keadaan junub itu diterima selawat kita. Kalau sholat dalam keadaan junub nggak boleh, baca Quran dalam keadaan junub nggak boleh, tapi kalau selawat diterima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu diterima. Kalau kita lagi head apa itu, ya kan? Nah, hati-hati kalau yang masih ada head nih, itu bisa diserang sama alam-alam gaib. Ya, lemahnya perempuan di situ kalau lagi head. Apa penangkalnya? Baca selawat. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Jadi berbentuk apapun pujian itu harus dibarengin, harus dibacakan selawat. Karena selawat itu ibarat bahasa sekarang all access, kemana aja bisa. Ada orang minta banyu, tolong nih, kadang-kadang anak kita kah, cucu kita kah, tolong nih japayakan banyu, bacakan selawat. Kalau ulun perhatikan nih lah Habib-habib yang ada nih ya, yang masya Allah itu kalau doa pasti baca selawat. Doa kalau kada diawali dengan selawat itu kemungkinan tipis diterima. Tapi kalau doa diawali dengan selawat, di tengahnya ditaruh selawat, akhirnya di akhir doa ditaruh selawat, insya Allah diterima itu doa. Tuh hebatnya selawat. Ya. Karena nanti selawat itu yang menolong kita. Jadi karena buai di Masyar tuh, ana pernah mendengar kalamnya dari guru ana Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad yang lagi viral sekarang. Habib Muhammad. Jar Habib Muhammad karena di Masyar tuh ada jalur khusus. Ada jalur khusus sama jalur umum. Yang umum tuh hibak bekajal-kajal kena. Tapi yang khusus nih kada siapa aja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait dan pecintanya. Insya Allah kita masuk dalam jalur khusus kena. Amin ya robbal alamin. Ya itu di jalur khusus itu nanti orang-orang yang suka-suka selawat. Kayak gini-gini perkumpulan gini kena jadi saksi boy kita di akhirat. Nah nanti kalau pian melihat ulun di Masyar sana pekiau lah, beb sini nah beb. Lah nanti Habib juga kalau melihat pian-pian nih, acil sini cil. Istilahnya tuh kayak itu, cil sini cil, duduk kita cil. Lah jadi insya Allah, dan hadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis selawat, hadiri. Kita dikasih sama Allah waktu banyak benar. Masa dalam waktu seminggu kita kada bisa duduk salawat, dengerin nasihat-nasihat, itu harus dipaksakan karena menuntut ilmunya Allah, ilmu agamanya Allah itu fardu ain, harus dipaksakan. Lah, jangan haur berselfie. Handphone dipakein selfie, handphone pakai buat yang bagus-bagus, buat nyatet. Jadi kalau kayak ini ibu-ibu ini masya Allah dicatat, ini pahalanya lain lagi karena dibandingkan yang mendengarkan tuh nah. Tidur aja di majelis taklim nih berkah itu, tidur guring, apalagi mencatat. Semua nanti ada hitung-hitungannya. Dan diniatakan kalau berangkat dari rumah hendak mengaji, niatakan buat keluarga kita supaya sehat. Jadi kalau kita mengaji nih insya Allah keluarga kita itu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang udah pasti rezeki bertambah, pasti
Kita nih semua udah dijamin rezekinya sama Allah. Termasuk burung. Burung dikasih makan oleh Allah hidup aja. Nggak bakalan ketukar. Semua sudah diunjuki sama Allah. Rezeki itu seperti bayangan kita, boy. Inya umpat kemana aja kita pergi itu rezeki kita toh. Nantinya boleh kalau kita sudah tutup mata. Tahu kan tutup mata? Is dead. Iya, itu hanya rinya. Nah, apalagi orang yang menuntut ilmu dikasih double sama Allah Subhanahu wa taala. Itu udah sering disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para habaib. Siapa yang menuntut ilmunya Allah, agamanya Allah, Allah jamin rezekinya. Makanya punya cucu, punya anak, sekolahin di pondok-pondok pesantren. Apalagi zaman sekarang. Zaman gadget nih bahaya benar. Sekolahkan di pondok. Jangan bipai maras. Sudah tinggalin marasnya kita. Ini buat kebaikan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Insya Allah kalau kita pondokkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren itu dikasih rezeki sama Allah. Jangan takut. Allah tambah. Kena ada aja. Adakah yang menukari tanah kita yang lawas kada payu tuh nih? Ada kena yang menukari. Nah, itu salah satu rezeki juga, sehat rezeki juga, panjang umur rezeki juga. Jadi rezeki itu kada duit aja. Kita bisa duduk di sini. Dan orang bikin pesawat kawa, bikin mobil kawa, bikin bangunan kawa, sampai bikin untuk wadai kawa. Ya, dari yang agak susah sampai yang gampang semua manusia bisa. Semua bisa. Tapi orang yang menuntut ilmunya Allah hadir ke majelis taklim belum tentu bisa. Alhamdulillah dari sekian banyak hambanya Allah, umatnya Allah, makhluknya Allah, kita yang dipilih duduk di sini. Alhamdulillah. Iya, itu suatu berkah, suatu suatu kebanggaan buat kita bisa hadir ke majelis ilmu. Karena dari sekian banyak makhluknya Allah, kita yang dipilih untuk hadir menuntut ilmunya, agamanya Allah. Kita doain mudah-mudahan Ustadz Fahri, Ustadz Aji, semua di sini para sarifah biar istiqomah menuntut ilmunya Allah. Ya, ulun berpesan lawan pian-pian pondok akan cucu, anak, cicit. Apakah ada yang sudah punya cicit? Sudah gak punya cicit? Pondok akan di pondok-pondok pesantren. Jangan takut kalau kada dapat gawian. Kalau orang udah nuntut ilmunya, agamanya Allah, itu udah dijamin rezekinya sama Allah. Lihat Habib-habib tuh apa-apa, tapi kada begawi, kada apa. Ada juga yang bisnis atau apa, tapi dia mengajar, rezekinya tambah naik. Habib Umar bin Hafid tuh, kemarin kita berkesahan, Habib Umar bin Hafid Hadramut, itu tiap tahun mobilnya ganti. Ada orang yang menjulungi tuh, nah. Karena berkah, ngajarin orang, ntar muridnya ngajarin lagi. Nah itu penting banget, menuntut ilmunya agamanya Allah. Jadi jangan takut, Beb, karena kalau di pondokan kan ada gawian. Buang itu jauh-jauh, itu mindset kita aja. Nah kalau itu kita turutin akhirnya kejadian. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, kita pondokkan cucu-cucu kita, anak-anak kita, insya Allah berkah, insya Allah ada aja nanti jalannya. Benar, penting. Apalagi zaman sekarang, ngeri. Ini akhir zaman sudah. Sekarang sudah masuk fase keempat. Betul bujur, umat muslim banyak tapi kada bisa buat apa-apa. Kejadian nih sedikit lagi fase kelima. Nah, itu pentingnya. Penting. Pokoknya punya anak, punya ponakan, punya apa, suruh mondok. Dari kecil udah diajarin, udah dibahasai gitu. Nah, Cuk, kena ikan mondok lah. Nah, sehari itu minimal 3 kali ngomong kayak itu. Cuk, Nat, mondok lah. Cuk, Nat, mondok lah. Itu terus yang kita sampaikan. Jadinya terbiasa kena. Kayak itu, anak ulun anak itu juga. Nak, kena mondok lah nak. Mondok di Habib Segap jadinya. Kayak itu
Nanti kita setelkan video-video nih nak, mondok nih kayak ini nih kena belajar ilmu agama nak kai. Nanti gasan kalau udah habis umur udah apa kena pian yang mendoakan kita, yang melajari itu di rumah penting benar, berkah insya Allah berkah. Dan kalau bisa dipondokin tuh dari sebelum balik tuh nah, ya kelas 6 SD lah. Jadi kalau kelas 6 SD itu dipondokin gampang mendidiknya. Kalau Mbah Ganal udah SMA itu ngalih pintaran inya daripada kita sudah mondok lah. Oke nah aja, kena gampang aja itu mondok. Nah, dari kecil sudah dibahasai mondok. Jadi tertanam di otaknya itu nah. Nah, sebelum masuk pondok ada lagi cara-caranya. Ajalin baca Quran, Iqra tuh nah. Sekolah anak baca Iqra lah. Sekolah kita di pondok. Bisai. Jadi jangan beranggapan kalau pondok itu khusus orang-orang bandel. Misalnya mucil susah dibangun, kan aku pondok akan nikah. Ya jangan kayak itu. Ya, jadi nanti pikirannya tuh pondok tuh tempat-tempat orang yang orang-orang yang bandel. Jangan kayak itu. Kalau sih kamu kalau kada nurut lah, ku pondok akan isuk ya, ku anjur akan nikah. Jangan kayak itu. Tekutan kenanya. Bisai, nak kalau di pondok kena banyak kawal nakai. Di Singapura ada. Jadi kena liburan ke Singapuraan kita, ku ada kawal pian. Kayak itu yang manis-manis aja kasih tahu pondok. Enak nak di pondok. Nanti kalau ke Jakarta, karena banyak teman nak di Jakarta. Emang wah subhanallah. Ana punya ipar mondok itu temennya di mana-mana aja. Jadi insya Allah ya. Kalau misalnya dia lagi pergi ke Jakarta, dia tinggal telepon temennya, oh ada sohib ana di pondok si ini. Jadi yang mondok ini bukan dari Kalimantan aja, semua seluruh Indonesia. Nah nanti kalau udah bisa baca kitab, udah apa, hanya lempar kalau ada rezeki, insya Allah ada aja berangkat ke Hadramut, amin. Belajar di situ, ada banyak di situ, ada Habib Umar bin Hafid. Ada di Rubat, ada Afgof. Syukur-syukur dapat beasiswa. Iya, syukur-syukur bisa dapat itu. Jadi tanamin keluarga-keluarga kita, keponakan siapa aja lah yang kalau kita pengen selamat nih nah. Kalau pengen selamat pondok akan. Tapi itu dibilangnya yang bagus-bagus aja pondok. Jangan sedikit-sedikit nanti marah, pondok akan aja. Jangan kayak itu. Dibisai itu nah, bagus-bagus itu. Dari kecil, dari halus tuh. Dari umur 3 tahun dari bisa ngomong. Sudah harus dibahasai mondok. Penting benar zaman sekarang nih. Kalau kita kada bisa mendidik, banyak aliran-aliran sesat tuh nah. Kalau ya nauzubillah min dzalik, kalau masuk udah ke aliran itu kada bisa keluar lagi. Itu dosanya jariah. Kena. Ya. Lihat juga pondoknya, kan di sini banyak ada guru bahir. Ada di sini juga kan? Pondok akan di sini. Kita sudah tahu beliau belajarnya langsung siapa sanad-sanadnya tuh tersambung insyaallah sampai ke Rasulullah SAW. Sekarang tuh udah nyaman. Kita tinggal duduk dengerin aja apa kata Ustadz, dicatat. Nah Ustadz ini kan dulu zaman pondok jam 3 sudah dibangunin orang tuh. Bangun. Kalau kada bangun dipecut. Perjuangannya tuh nah, perjuangannya Masya Allah. Guru Ajis juga mahapal apa. Ini sudah datang orangnya, kalau kita kada datang rugi. Kayak itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah situ aja lah. Sampai pagi kah? Hendak kah sampai pagi? Ulun kada hakon, ulun boleh kerja.